Polisi sudah menetapkan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tidak hanya itu, polisi juga mengaku sudah menemukan rekaman CCTV yang sangat vital terkait dengan kasus ini. Apakah dua hal ini bisa menjadi faktor untuk membuka kasus ini selebar-lebarnya, seterang-terangnya? Kami membahasnya bersama penasihat hukum Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Bergabung pula mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, dan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana. Selamat sore, Bapak-bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Malam hari ini. Pak Kamarudin, dengan ditetapkannya istri Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana, menurut Anda sudah cukup? 5 orang ini adalah terlibat langsung dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua? Belum, karena dari antara 9 yang saya ucapkan pertama itu masih ada kekurangan 4 lagi, yaitu di antara para ajudan khususnya yang berinisial D yang sering menghasut daripada Bapak Perdi Sambo sehingga emosi daripada Pak Perdi Sambo tersulut. Demikian juga dia juga yang pertama kali memberitahu kepada Karo Propos tentang dugaan atau pembunuhan terencana ini. Ajudannya, ajudan Verdi Sambo. Betul, yang berinisial D. Nah, kemudian di kalangan Propam ada juga yang terang-terangan menghalang-halangi penyidikan, merusak barang bukti, menyembunyikan barang bukti, dan atau sengaja merintangi penyidikan. Itu juga harus dijadikan tersangka. Jadi sampai sekarang kan di antara mereka itu belum ada yang jadi tersangka. Kecuali saya tertarik dengan pernyataan Anda, ajudan berinisial D yang melakukan hasutan kepada Verdi Sambo. Hasutan seperti apa yang Anda maksud? Hasutan yang memprovokasi Bapak Perdi Sambo dengan istrinya maupun dengan ajudan dengan cara mengatakan, oh ajudan ini pakai parfum sama dengan parfum yang dipakai ibu. Kemudian menghasut bahwa almarhum ini pernah dia pergoki menembak foto atau mau menembak foto daripada Pak Perdi Sambo selaku dari Propam. Kemudian menghasut Bapak Perdi Sambo seolah-olah almarhum ini adalah membocorkan rahasia daripada Perdi Sambo kepada ibu sehingga memicu pertengkaran antara ibu dengan Bapak, kemudian menyebabkan ibu jadi sakit dan sebagainya gitu loh. Jadi Anda punya bukti soal hal-hal yang Anda sebut sebagai hasutan ini? Ada rekaman elektronik ya. Rekaman elektronik berupa? Percakapan elektronik itu. Telepon atau pesan singkat? WhatsApp. Dari ajudan berinisial D kepada Verdi Sambo, begitu? Itu terekam dari percakapan ya. Dalam percakapan elektronik. Oke, itu Anda sudah punya buktinya. Sementara di sisi lain, Pak Perdi Sambo mengatakan bahwa pertama istrinya dilecehkan di Jakarta, di Duren 3, sehingga dia bilang terjadi tembak-menembak karena Ibu Putri berteriak. Padahal itu cerita bohong yang dikarang-karang oleh staf ahli Kapolri pada tanggal 8 Juli 2022 pasca terjadinya penembakan itu. Jadi itu dikarang setelahnya. Kemudian karena itu gampang kita patahkan, lalu mereka mengganti lokus delikti dari Duren 3 menjadi ke Magelang. Dan saya sudah memeriksa percakapan WhatsApp daripada Ibu Putri kepada kepada adiknya almarhum. Ternyata dia tidak ada dilecehkan, dia happy-happy saja di sana. Dan percakapannya itu, WhatsApp-nya itu sudah saya baca semua, bahkan sebagian sudah saya kasih ke media. Artinya di situ tidak ada kehormatan daripada Pak Perdi Sambo dirusak atau dilecehkan oleh almarhum. Yang ada ibu itu happy kan begitu. Tetapi semua dugaan Anda ini sudah dilaporkan ke polisi? Polisi sudah tahu. Nah, tetapi di kalangan penyidik juga ada penyidik ini juga yang menolak barang bukti. Pernah saya mengantarkan barang bukti ke Barreskrim, mereka juga tidak mau menerima dengan alasannya nanti biar tertuang aja itu dalam BAP. Jadi saya kasih barang bukti, mereka menolak gitu. Itu sebabnya juga karena kejadiannya berulang kali sejak dari Polda Jambi, saya mengatakan, nah Anda ini sebenarnya kerja sama siapa? Kerja sama Polri atau kerja sama oknum jenderal tertentu kan begitu? Oke, baik. Pak Susno, tadi disebutkan ada dugaan dari Pak Kamarudin adalah
seorang anggota Propam yang terlibat karena ia yang melaporkan ada dugaan pelecehan seksual, kemudian ada yang diduga menghalang-halangi soal penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Menurut Anda mungkin kan ini terjadi di internal Polri? Yang pertama ya terkait dengan Bu PC telah jadi tersangka ya, Ya. pasalnya jelas 340 dan apa namanya 338 gitu. Ya. Kemudian Yontonya 5556. Jadi jelas dia pembunuhan dan atau pembunuhan direncanakan. Kemudian tadi tentang tersangka lainnya kan sudah ada 6 ya. Tadi ke Irwasum sudah mengumumkan ada 6 tersangka lagi yang terkait dengan menghalangi jalannya penyidikan. Nah kemudian tadi Pak Kamarudin mengatakan masih ada lagi ajudan. Saya tidak tahu apakah 6 itu termasuk ajudan juga atau belum. Jadi kalau memang sudah dikomunikasikan kepada penyidik, ya insya Allah penyidik Polri-nya, tim khusus ini akan mencari alat-alat bukti yang mendukung untuk menyatakan bahwa ajudan yang Brigadir D tadi ditetapkan tersangka, karena tidak mungkin polisi akan melepaskan seseorang yang cukup bukti. Ya. Jadi insya Allah kita percayakanlah dukungan. Kalau memang ada yang hambatan-hambatan, mungkin Pak Kamarudin bisa saja langsung kepada ketua tim penyidik dalam hal ini pelaksana hariannya Pak Irwasum gitu. Ya. Pak Susno, tapi disebut ada 83 polisi yang diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam pengungkapan kasus Brigadir Yosua. 6 perwira tadi sudah disebutkan diduga melakukan pelanggaran pidana karena menghalangi penyidikan. Menurut Anda apakah ini juga menunjukkan bahwa ada betul pihak-pihak yang ingin melindungi Verdi Sambo? Ya kalau pihak yang ingin melindungi Verdi Sambo kan sudah diumumkan oleh Irwasum. Pertama ada 31 gitu yang langsung diperiksa kemudian dirumahkan. Akhirnya dikeluarkan, Verdi Sambonya dikeluarkan, dijadikan langsung pidana, terus Brigadir RR juga jadi tersangka. Nah kemudian sisa yang lain tadi sudah diumumkan lagi ada 6 lagi gitu yang akan jadi tersangka. Jadi dari 83 atau berapa gitu bisa bertambah, bisa nantinya mana yang betul-betul menghambat jalannya penyidikan, mana yang hanya kena kode etik, mana yang tidak bersalah sama sekali gitu. Nah tadi saya sangat tertarik dengan Pak Kamarudin kalau memang masih ada dan buktinya cukup, ya dibantu penyidik gitu dengan memberikan nama, kemudian bukti-bukti elektronik itu kepada penyidik. Seandainya penyidiknya menolak, tidak itu kan ada atasan ketua timnya gitu bisa langsung gitu. Ya. Dengan ditetapkannya 5 tersangka ditambah 1 Putri Chandrawati kemarin yang baru ditetapkan tersangka, kemudian penyelidikan di internal Polri juga untuk menelusuri apakah betul ada pihak-pihak yang melindungi Sambo. Ini artinya kasus ini sudah semakin terang benderang dan akan menemui ujungnya, Pak Susno. Kasus ini terang benderang ya karena sudah Polri kan nggak main-main gitu. 83 diperiksa, kemudian 31 kalau saya sebut yang gampang bahasanya bukan tahanan, dirumahkan lah kita di rumah khusus kita. Kemudian ada yang pidana, kemudian ini mungkin masih berlanjut lagi. Dan belum nanti kasus-kasus ikutannya, dan ini kan kesempatan bagi Polri untuk bersih-bersih, momentum ini akan digunakan oleh Polri ya untuk memperbaiki gitu. Seperti misalnya telah membubarkan Satgasus dan terus ini akan berlanjut ya insya Allah dengan kita kawal, dengan diberi masukan dari masyarakat, Polri yang milik kita bersama ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperbaikinya. Baik, Mas Ganjar sebentar lagi akan benar-benar terang benderang sejelas-jelasnya terbuka kasus pembunuhan berencana ini? Ya seharusnya tidak ada kendala untuk mengungkap hingga tuntas ya, karena publik mengawal. Lalu dari berbagai pihak, termasuk terutama pengacara Brigadir Yosua seperti Pak Kamarudin ini kan proaktif terus ya memberi masukan. Itu begini, terlepas dari ada bukti atau tidak, masukan dari berbagai pihak, terutama dari Pak Kamarudin tadi, itulah justru tantangannya bagi Polri. Ya, ada informasi penting ini, informasi berharga. Apakah kira-kira bisa diperoleh faktanya dan bukti pendukungnya sehingga secara hukum punya nilai.
gitu ya, untuk mengambil keputusan berikutnya. Karena kalau misalnya begini yang disampaikan Pak Kamrudin tadi, menurut saya secara hukum memang belum otomatis bisa membuat katakanlah tadi D ya, si ajudan itu dikatakan terlibat ya. Tetapi kan perannya ada. Dia jelas berperan memanas-manasi, mungkin memberi informasi yang bersifat menyesatkan dan lain-lain. Harus dibuktikan ya paling tidak. Iya, tinggal bagaimana dibuktikan bahwa yang dilakukan D itu memang bertujuan untuk menghabisi nyawa Joshua gitu. Karena dalam hukum pidana kan bisa jadi yang memanas-manasi beda, yang melakukan tindak pidana beda. Ya, kalau yang memanas-manasi ini memang bertujuan supaya terjadi tindak pidana, maka dia terlibat. Ya, tapi kalau dia cuma manas-manasin, cari muka sama atasan dan lain-lain, ya dia tidak membayangkan bahwa akan berujung pada pembunuhan. Tentu ini harus dipisahkan dulu. Ya, tetapi bagaimanapun informasi seperti ini informasi-informasi penting yang justru harus digali dan dicari buktinya ya, sehingga faktanya diakui ada, benar adanya, dan punya nilai secara hukum. Oke, jadi harus diteliti apakah bisa diterapkan pasal 340 KUHP dengan pasal 55, 56 KUHP karena ada pelibatan orang lain begitu ya, Mas Ganjar? Ya, terutama dengan kejahatan ya kan ini perkara pokoknya kan pembunuhan ya, baik 340 atau mungkin nanti 338. Nah, maka kita akan lihat ke situ, ya kan? Nah, lalu nanti berikutnya kalau paket katakanlah gitu ya, kalau paket pembunuhannya ini sudah selesai, baru paket berikutnya apa? Obstruction of justice tadi, menghalangi penyidikan. Yang saya pikir mungkin kalau tadi dibilang 6 orang, menurut saya sih lebih ya. Lebih menurut banyak Anda? dari itu. Menurut saya lebih. Siapa yang menurut Anda bisa dijerat juga selain 6 orang itu, 6 perwira itu? Nah, karena begini ya, kita bisa melihat secara rinci ya perbuatan menghalangi penyidikannya apa saja. Ya, misalnya yang merekayasa cerita, ya. Kedua, yang menghilangkan CCTV, ya. Ketiga, yang mengacak-acak dalam rangka menghilangkan jejak TKP. Itu saya nggak yakin saya cuma 6 orang yang mereka yang datang pertama ke TKP itu menurut Anda yang harus juga diperiksa. Yang datang TKP itu harus jadi prioritas ya untuk menjadi dugaan adanya obstruction of justice, dan yang datang ke TKP itu menurut saya tidak 6 orang. Bisa jadi memang ada orang-orang yang tidak tahu ya, dia tetap melaksanakan tugas gitu ya. Tapi menurut saya ini kok sepertinya naif sekali ya kalau orang datang ke lokasi dia tidak tahu harus melakukan apa, kan dia tahu harus melakukan apa, tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang di luar SOP sebagaimana biasanya dilakukan dalam olah TKP. Itu saja sudah menjadi indikasi kuat gitu. Nah, tinggal didorong sedikit lagi gitu ya, bahwa obstruction of justice-nya ini sudah pasti ada. Nah, apakah hanya melibatkan 6 orang itu yang saya tidak yakin. Menurut saya bisa lebih banyak dari itu. Lebih banyak maksudnya berapa? Karena ini kan juga banyak juga, ada 83 polisi yang diperiksa. Kalau jumlahnya saya tidak tahu pasti ya. Jumlahnya saya tidak tahu pasti. Yang pasti gini, kita bisa inventarisasi berapa sih yang datang di TKP saat itu. Ya, berapa. Lalu kita identifikasi dulu perbuatan obstruction of justice-nya apa, ya. Kan ada yang mengarang cerita, ada yang menghilangkan CCTV, ada yang menghilangkan jejak di tempat kejadian, gitu ya. Termasuk ada yang terlibat dengan mungkin merekayasa itu tadi, tembak-menembak, ya, menembakkan pistolnya, atau mungkin juga ya bukti-bukti lain lah, itu yang harus kita lihat. Perbuatan menghalangi penyidikannya apa saja, dari situ baru kita lihat berapa orang yang terlibat terkait dengan masing-masing perbuatan itu. Mas Susno, tidak hanya 6. Bisa lebih banyak dari itu? Bisa saja. Ini kan 6 itu kan mungkin yang di sekitaran TKP, tapi kan yang dari Magelang kan banyak ajudan yang ikut. Apakah ajudan atau pengawal yang ikut itu tahu perencanaan ini? Kalau tahu, ya bukan menghalangi penyidikan, tapi masuk ke pidana pokoknya 338, 340, Yontonya 55, 56. Jadi kemungkinan tersangka pidana pokoknya bertambah masih ada, dan kemungkinan bertambah yang menghalangi jalannya penyidikan sangat terbuka luas gitu, karena jumlahnya kan 30 sekian yang sudah ditahan ini. Betul. Jadi akan bertambah karena yang ngambil CCTV ada, yang bersihkan TKP ada, yang ngantar jenazah ke mana? Yang ngantar jenazah ke Jambi kan ada juga, dan itu mereka tahu itu mati ke dibunuh kok tidak boleh dibuka peti dan sebagainya, itu kan terlibat semua. Jadi saya yakin ini akan bertambah lagi. Tidak hanya 6 ya, tapi mungkin jauh dari itu. Ya.
Baik, Pak Kamarudin, Anda tadi Baik. melaporkan ajudan berinisial D, kemudian juga soal orang yang menghalang-halangi penyidikan. Tapi apakah Anda juga akan melaporkan soal dugaan peretasan yang sempat Anda sampaikan ketika di awal kasus ini mencuat? Peretasan telepon seluler milik keluarga Brigadir Yosua dan juga soal CCTV di ruang otopsi yang dipertanyakan juga. Betul, semua pasti kami laporkan. Sudah Mulai atau daripada belum? baru dapat kuasanya kemarin, baru pulang Oke, dari Jambi. oke. Nah, segera minggu depan akan dilaporkan semuanya. Mhm. Masih ada 4 laporan tindak pidana lagi ditambah 1 untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum gitu loh. Hmm. Jadi yaitu mulai daripada mereka membuat laporan palsu di Polres Jakarta Selatan, baik atas Oke, nama Ibu Putri, baik pun atas nama Bribtu yang diduga membuat laporan model A karena atas mhm. perintah Pak Perdi. Kemudian mantan Kapolres Jakarta Selatan yang membuat cerita-cerita palsu, kemudian Oke, diikuti cerita palsu itu oleh Benny Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas. Kemudian yang membuat cerita palsu itu atau merancang itu adalah staf ahli Kapolri. mhm. Kemudian eee, semua ajudan itu kalau diperiksa WhatsApp grupnya pasti itu tergambar di sana perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Kemudian yang mencuri uang daripada rekening almarhum Soal tanggal 11 peretasan apakah juga termasuk? peretasan juga semua harus, Oke, pencurian handphone juga, oke, pencurian laptop juga, baik. yang menyembunyikan pakaian almarhum juga dan Oke, sepatunya. Kemudian yang seluruh yang menyebar hoax, seluruh yang membuat obstruction of justice atau yang menghalangi penyidikan, menghilangkan baik, barang bukti dan seterusnya, semua itu harus dijadikan tersangka supaya ini momen yang sangat penting untuk memperbaiki Polri mhm, dan atau merebut institusi Polri dari tangan mafia begitu. baik. Mas Ganjar, apakah ini bisa artinya dari laporan tadi ada 5 laporan yang diajukan oleh pengacara dari Brigadir Yosua bisa menambah jeratan sangkaan kepada Verdi Sambo? Kalau menambah jeratan sangkaan, kita mesti harus lihat lebih rinci ya, gitu. Karena begini, saya yakin Pak Ferdi Sambo ini terlibat di pembunuhannya iya, ya. Lalu dia mungkin gini, dia tidak mempengaruhi saja, tapi dengan kedudukannya bintang 2 Kadif Propam, itu anak buahnya pasti sudah sibuk mencoba membangun rekayasa sendiri gitu Mhm, ya. Apalagi kalau kemudian Pak Ferdi Sambo misalnya tolong disusun ceritanya lah. Jadi pada mengarang sendiri nih jadi anak mhm, buahnya gitu kan. oke, Nah, jadi poinnya begini, dari sekian banyak dugaan tindak pidana yang disebut Pak Kamarudin tadi, ya, ya tetap kita harus lihat kaitannya satu persatu dengan mhm, Pak Ferdi Sambo. ya, Adakah perannya di tiap masing-masing tindak pidana itu? Ya kan? Nah, kalau ada tentu begini, menurut saya kalau dibilang momentum ini mohon maaf ya sudah terlalu banyak momentum bagi penegak hukum termasuk dalam hal ini Polri untuk memperbaiki diri ya sudah terlalu banyak kasus yang mhm, seharusnya itu bisa jadi momentum. Mudah-mudahan momentum ini sungguh-sungguh menampar sehingga Polri bangkit ya dari kenyamanannya baik. selama ini. Baik, Gitu. apalagi ada banyak internal Polri yang terlibat dalam Iya, ini kasus ini. banyak banyak sekali. Inilah saatnya kalau Pak Kamarudin tadi bilang untuk Ya, merebut kembali baik. dari tangan mafia. Kalau menurut saya ini kembali ke hitoh Polri. Oke. Saya Ya. ingin singkat saja Pak Suslo, singkat saja karena waktu kita sangat sempit. Ya, Apakah Polri perlu membuka bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh Polri dalam kasus ini untuk supaya terang benderang peran-peran dari masing-masing tersangka? ya, yang tidak akan mengganggu jalannya penyidikan tidak masalah dibuka. Sekarang kan Ya, belum nih Pak Suslo. iya, artinya diperlihatkan dan apa-apa ya tidak masalah. Tapi kan berkas sudah dilimpahkan kepada Betul, kejaksaan. kejaksaan. Kemudian saya tertarik lagi tadi sama Pak Ganjar, itu bagus sekali momentum ini kita gunakan Ya, untuk perbaikan supaya tidak ada rekayasa-rekayasa lagi. Cukup aja 2 orang korbannya. Saya dulu direkayasa gitu, begitu kompaknya gitu baik. sampai ke penuntut umum yang lain. Jadi Ya, apa yang ya, dikatakan Pak baik. Mahfud bahwa penuntut umum bisa Ya, kompak dengan hakim dan ya. sebagainya itu bisa. Kita kawal ini. Baik, dikawal tentunya nanti supaya kasus terang benderang dan jadi momentum, betul-betul dijadikan momentum untuk bersih-bersih tubuh Polri. Terima kasih Pak Susno, terima kasih Mas Ganjar, terima kasih juga Pak Kamarudin Simanjuntak sudah berbagi informasi dan pandangan di Sapa Indonesia malam hari ini.